kamera lagi, sebelum saya panggil kalian sudah persiapan buka kamera dulu ya. Yang pertama Alexander. Alex. Halo Alex. Alex. Oke, dia sudah ada tapi tidak ada suaranya. Nanti kita ulangi. Alexandros. Hadir, Bu. Oke. Atia. Saya, Bu. Yuk, Atia nyalakan kameranya. Iya, Bu, bentar. Nah, Aurel. Aurel. Iya, Bu. Yuk, nyalakan kamera, Rel. Ya. Carlos. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Caroline Huka. Mic-nya bermasalah, Caroline? Nggak terdengar suaranya? Ya, saya sudah melihat gerakannya ya. Caroline Regina. Hadir, Bu. Oke. Diani Sari. Hadir, Bu. Ebenezer. Eben belum ada? Oke, Eliezer. Hadir, Bu. Oke, Enggar. Hadir, Bu. Oke, Gabriel Dorothy. Hadir, Bu. Gabriela Alfa. Hadir, Bu. Georgius. Hadir, Bu. Geraldine. Geraldine. Halo Hadir, Bu. Geraldine. Ya. Jolo. Bu. Jovita. Hadir, Bu. Raka. Raka belum ada. Marcelinus. Hadir, Bu. Oke. Melvin. Hadir, Bu. Yap. Prudential. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Valentinus. Hadir, Bu. Alexandros, udah ada Alexandros? Alexandros, halo. Saya, Bu, yang belum absen tadi. Saya lagi ke toilet. Oh ya, Sorry, Bu. Alexander. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Eben. Eben belum juga gabung. Raka. Raka juga belum ya. Jadi Raka sama Eben. Sambil menunggu Raka dan Eben bergabung, kita mulai pembelajaran saja ya. Sudah lebih 6 menit kita. Halo kelas 10 IPA, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar ditemani dengan Pak Warno ya, belajar kimianya ya. Pak Warno, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Ada. Dengar suara saya ya, Bu Ada ya? Ya, terdengar Pak. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat, salam sukacita, dan Pak Warno selalu menghimbau
di masa COVID ini jangan lupa untuk berjuang untuk bahagia. Anak-anak, yang pertama selamat hari Kartini. Kalian adalah menjadi terang-terang baru. Terbitlah terang dari yang gelap. Jadi namanya guru atau persekolahan ya seperti ini anak-anak. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi gu itu gelap, ru itu terang, Sansekertanya. Jadi guru itu dari dunia yang gelap menuju ke dunia yang terang. Maka ada persekolahan seperti ini. Nah, diharapkan kalian menjadi Kartini-Kartini baru, ya, Kartini-Kartini Indonesia untuk yang perempuan, untuk yang laki ya ikut memberi ruang dan mendoakannya. Nah, pada kesempatan ini saya mohon izin, saya bersama Pak Kris ingin melihat pembelajaran kalian bersama Bu Arda. Tapi Pak Warno mohon maaf nanti setelah ini saya off kamera ya. Selamat belajar, selamat terbang tinggi, selamat berkreativitas, selamat menguasai hikmat-hikmat dan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Bu Arda dan untuk menjadi terbang tinggi. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar dan berkati. Terima kasih Pak Warno. Oke, anak-anak semua. Kita akan mulai belajar, disiapkan bahan-bahan apa aja yang diperlukan selama kalian belajar, ya, buku cetaknya atau catatannya silahkan dipersiapkan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Tolong kasih jempolnya dulu dong kalau misalkan kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini, mendengarkan suara saya sampai nanti pukul 11. Oke. Yap, oke, semuanya sudah siap. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di psikologi, kalau hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru, tapi masih masuk ke materi stoikiometri atau perhitungan kimia, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini itu ada 2 ya. Sudah Bu. Sudah, oke. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai pada pertemuan kali ini, yang pertama memahami hukum-hukum dasar. Hukum-hukum dasar kimia itu ada 5, hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Setelah kalian memahami hukum-hukum dasar tersebut, kalian diminta untuk menganalisis data dan kemudian menyimpulkan tentang isi dari hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac serta hukum Avogadro ya. Nah, materi ini, hukum-hukum dasar kimia ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya yang sudah. Oke, halo anak-anak, maaf ya laptopnya karena sudah tua jadi begitulah kendala kalau kita menggunakan jaringan ya. Oke, saya akan langsung lanjutkan saja. Tadi saya sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran itu saya yakin kalian akan mudah untuk mencapainya karena kalian sudah melewati materi-materi sebelumnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan penilaian lisan dan di situ kita sudah membahas banyak hal. Saya sudah melihat kalian menguasai materinya, jadi untuk materi ini saya yakin kalian akan menguasainya dengan mudah ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan juga di psikologi, saya minta kalian untuk menyiapkan Kahoot ya. Silahkan disiapkan perangkatnya supaya kita bisa main-main dulu menggunakan Kahoot. Sebelum masuk ke pembahasan materi utamanya, kita akan melihat dulu materi prasyarat yang dapat kalian gunakan untuk nanti membahas materi hukum-hukum dasar. Oke, sudah perangkatnya sudah disiapkan? Sudah? Suara saya terdengarkan ya? Atau tidak, Nak? Lancarkah Iya. suara saya? Ibu, terdengar Bu. Lancar? Lancar juga Bu. Lancar, oke. Kalau begitu
Siapkan perangkatnya untuk Kahoot ya. Ibu, Ya. saya Zoom sama Kahoot di laptop gak apa-apa kan? Nggak harus beda? Atau harus? Tapi layarnya dibikin 2 bisa nggak? Sebelah-sebelahan gitu. Karena kan Bisa, nanti Bu. live. Kamu lihat soalnya dari layar Zoom-nya gitu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa ya? Oke. Oke, yuk main-main sebentar ya, Nak ya. Sudah ada yang bergabung? Bu, ada formatnya gimana, Bu? Format nama, Bu? Formatnya yang penting ada nomor absennya. Jadi saya tahu siapa yang belum bergabung nanti ya. Silahkan tuliskan. Yang penting ada nomor absennya, nama panggilan boleh, nama depannya juga boleh. Kalau absen kan saya cepat bisa. 14 orang, yuk yang lainnya. Jika ada yang mengalami kendala tidak bisa bergabung, langsung disampaikan ya, biar tidak menunggu lama nanti kalian untuk bergabung. Boleh disampaikan di sini atau lewat line, nggak apa-apa. (21), kita tunggu 2 orang lagi. 1 orang lagi. Oke, mari kita mulai aja ya. Bentar, Bu. Sorry, yuk kamu ngikutin aja. Yuk, perhatikan reaksinya, sudah setara atau belum. Gampang banget nih materinya ya, materi awal-awal. Apakah materinya, apakah reaksi kimia sudah setara? Di sini seharusnya jawabannya semua benar. Masih ada 1 anak yang menjawab sudah setara ya. Oke. Semoga aja ini karena kepleset milih jawabannya, bukan karena belum paham ya. Karena materi ini udah sering kita gunakan penyetaraan reaksi. Oke, selanjutnya. Kita lihat dulu. Oke, Alex. Yuk, yang lainnya jangan mau kalah yuk. Ini waktunya saya beri agak lama karena ada hitung-hitungan dikit. Oke, karena di sini ngitung ya, mungkin ada yang waktunya kurang untuk menghitung, jadi masih dimaklumi kalau masih ada jawaban yang salah. Tapi kalian nanti silahkan jika masih merasa belum menguasai penyetaraan reaksi ini, silahkan kalian belajar lagi untuk menyetarakan reaksinya ya. Karena penyetaraan reaksi di sini, dari soal yang pertama dan soal yang kedua itu tentang penyetaraan reaksi itu sangat penting untuk materi hukum-hukum dasar kimia.
Jadi yang masih merasa belum menguasai silahkan nanti mempelajari lagi tentang penyetaraan reaksi. Selanjutnya, mari kita lihat siapa yang memimpin. Oke, Valen, Alex sudah tergeser ya. Soal ketiga. Oke. Soal yang ketiga ini membahas tentang jumlah molekul dari zat bereaksi yang akan dibandingkan dengan molekul pada produknya atau hasil reaksinya. Nah, pada reaksi kimia waktu itu sudah pernah kita bahas kalau penyetaraan reaksi itu tujuannya adalah untuk menyamakan, ya kan? Untuk menyamakan jumlah molekulnya atau jumlah unsurnya yang terdapat pada zat bereaksi dan produknya. Jadi kalau unsurnya saja sudah sama antara reaktan dengan produk, berarti molekulnya di situ juga sama untuk jumlah-jumlah molekulnya ya. Selanjutnya, kita lihat apakah tergeser posisinya Valen? Tidak. Oke, bagus Valen. Ini masih menggunakan reaksi kimia yang sama ya, yang sudah setara. Ini reaksinya sudah setara. Yuk, gampang banget, cuma perbandingan logam aluminium dan gas hidrogen. Yuk, jangan sampai ada yang salah nih. Oke, masih ada yang salah ya, tapi ternyata. Untuk perbandingan mol pada logam, aluminium, dan gas hidrogen yang terdapat dalam reaksi kimia itu hanya dilihat dari, apanya nak? Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan apa? Koefisien. Koefisien ya, Bu. Benar. Ya, jadi hanya dilihat dari koefisiennya. Koefisiennya aluminium sama koefisiennya dari hidrogen. Gitu ya. Kita lihat. Ya, masih bertahan. Bagus. Yuk, yang lain. Yang lain on fire dong. Soal terakhir. Baca baik-baik. Ini kemarin di penilaian lisan pun sudah dibahas ya. Ini kok baru satu jawaban? Nah. Oke. Massa sulfur dalam larutan asam sulfat adalah 12 gram. Maka massa sulfur yang dapat dihitung dalam hasil reaksi adalah, waktu itu sudah pernah kita bahas. Sulfur dalam reaksi itu kan hanya ada satu ya, dia hanya ada dalam larutan asam sulfat. Sedangkan dalam produknya dia hanya ada pada aluminium sulfat. Jika massa sulfur yang reaksikan itu sebanyak 12 gram, maka pada hasil reaksi pun akan didapatkan 12 gram juga. Karena di situ tidak terjadi perubahan kan? Tidak terjadi perubahan dari jumlah sulfurnya, dia hanya berubah rumus molekulnya, tetapi untuk jumlah masanya itu masih tetap sama ya. Seperti yang kita bahas di penilaian lisan waktu itu. Kalau massa pada reaktan itu sama dengan masanya pada produk. Oke, kita lihat yang memimpin di sini Valen, terus yang kedua ada Melvin, yang ketiga ada Rama. Oke, bagus Valen, kamu bertahan tadi ya. Oke. Selanjutnya, jadi soal-soal yang saya berikan melalui Kahoot ini merupakan materi prasyarat yang harus kalian kuasai, ya, seperti penyetaraan reaksi tadi kalian lihat, lalu perbandingan koefisien yang sama dengan perbandingan molnya, gitu, terus jumlah molekul, massa-massa yang terlibat dalam suatu reaksi, gitu ya. Jadi ini materi yang sudah kalian pelajari juga.
Saya minta kalian untuk pelajari ulang yang masih salah-salah tadi, yang masih merasa kurang di materi ini, silahkan nanti kalian mendalami materi ini. Oke, selanjutnya sedikit sebelum kalian saya bagi ke dalam kelompok untuk membahas materi hukum-hukum dasar kimia, saya ingin memperlihatkan sesuatu dulu. Layarnya sudah terlihat? Ada gambar sandwich, molekul, dan games. Terlihat nggak? Sudah, Bu. Oke. Saya di sini hanya ingin memberi gambaran tentang cakupan materi yang akan kalian pahami di materi hukum dasar ya. Oke. Bisa dilihat di sini ada reaksi, reaksinya sudah setara, yaitu pembentukan molekul dari H2O atau molekul air. Nah, di sini pada ilustrasi ini sudah disediakan bentuk molekul dari hidrogen dan molekul dari oksigen. Lalu ada produknya di sini. Yang di sebelah kiri ini adalah tempat reaktannya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah tempat produknya yang akan terbentuk. Sekarang dilihat baik-baik ya. Jika saya memasukkan satu molekul gas hidrogen dan satu molekul gas oksigen, maka dalam hasil reaksinya itu terbentuk satu molekul gas hidrogen dan satu molekul gas oksigen juga. Berarti kalau kalian lihat di sini, ada perubahan molekul nggak dari reaktan dengan produknya? Enggak. Enggak, oke. Ini dalam reaksi kimia berarti saya mereaksikan berapa jumlah molekulnya itu untuk produknya, dia tidak mengalami perubahan ya. Selanjutnya kalau saya mau tambah jumlah untuk hidrogennya saya tambah 1. Berarti jumlah molekul hidrogennya, gas hidrogennya ada 2, lalu untuk gas oksigennya juga ada 2. Ternyata produknya di situ terbentuk 2 molekul H2O. Nah, sekarang pertanyaannya coba diperhatikan layarnya. Jika pada masing-masing molekul itu mempunyai massa tertentu, coba kalian lihat. Jika mempunyai massa tertentu, gas hidrogen di sini mempunyai massa tertentu, lalu gas oksigen mempunyai massa tertentu, bagaimana dengan massa produknya? Massa air yang terbentuk. Coba. Jika dilihat dari susunan molekulnya, lalu molekul dari hidrogen di sini misalkan ya, 2 molekul gas hidrogen di sini mempunyai massa misalkan 2 gram, lalu yang oksigennya mempunyai massa 1 gram. Kira-kira bagaimana massa dari produknya atau H2O yang terbentuk ini? Kalau kamu lihat dari susunannya. Ya, Alex? Berarti kalau dari massa gimana ya? Berarti massa dari H2O-nya itu gabungan dari H2 sama satu molekul. Bu. Oke, berarti berapa? Kalau tadi saya misalkan massa molekul hidrogennya itu 2 gram, lalu massa molekul oksigennya 1 gram, berarti H2O yang terbentuk berapa? Dapat diramalkan tadi H2 berapa? H2? 2 gram, oksigennya 1 gram. Misalkan, itu hanya permisalan saja. 2 gram dan 1 gram, berarti untuk H2O-nya berapa? 2,5. 2 dan 1 gram? Oksigennya 1 gram. Oksigen lalu itu hidrogennya? Oksigen itu O2 atau O2 sih, Bu? Semua molekul di sini keseluruhan. Keseluruhan molekulnya oksigen di sini itu 1 gram. Keseluruhan molekul H2 di sini adalah 2 gram. Coba, ada perubahan molekul nggak? Tadi yang awal kan sudah kita bahas. Ada perubahan molekul atau tidak? Ada, Bu. Tidak ada ya? Lihat tidak dong. ada. Lihat dong jumlahnya, jumlah molekulnya maksudnya. Di sini jumlahnya masih sama kan? Putih-putihnya tetap ada 4, lalu yang warnanya orange itu jumlahnya tetap ada 2. Iya kan? Masih sama ya? Iya. Berarti masanya kiri sama kanan sama dong, Bu? Nah, betul sekali.
Karena dalam reaksi kimia yang saya reaksikan molekulnya di sini bentuknya berbeda, tetapi jika dilihat ternyata jumlah molekulnya itu tetap sama. Ya kan? Jumlah komponen penyusunnya itu tetap sama antara reaktan dengan produk, walaupun terjadi perubahan bentuk molekulnya. Ya, bentuk molekulnya boleh berbeda, tapi untuk jumlahnya sama. Nah, karena tidak terjadi perubahan di situ, maka tadi ada kesamaan masanya di situ ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran tentang hukum dasar kimia. Nanti yang kebagian materi ini akan mudah menjelaskannya. Boleh kalian menggunakan aplikasi yang sudah saya share juga di Psikologi ya. Nah, sekarang kita pindah ke reaksi kimianya. Reaksi kimia di atas menunjukkan reaksi setara pembentukan H2O, yaitu 2 molekul hidrogen, 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul H2O atau air. Perbandingan mol dari hidrogen dan oksigennya berapa coba? Coba dong suaranya yang lain, jangan Alex terus, yang lain saya pengen dengar suaranya juga, yuk. 2:1, Bu. Oke, jadi perbandingan mol untuk hidrogen dan oksigen itu adalah 2:1. Jika molnya itu adalah 2:1, lalu diukur pada keadaan yang sama, tekanannya sama, suhunya sama, bagaimana perbandingan volumenya? Coba, kalau dihubungkan dengan volume, semuanya sama. Jadi tekanannya sama, jadi gas hidrogen sama oksigennya itu diukur dalam keadaan yang sama. Tekanannya sama, suhunya sama. Volumenya bagaimana? Volumenya perbandingannya tetap sama, Bu, 2:1. Oke, nah berarti ada perbandingan mol yang dapat kalian lihat dari koefisien. Ternyata dari koefisien juga kalian dapat mencari perbandingan dari volume zat yang terlibat dalam reaksi. Oke, sedikit saja ya, itu bocoran tentang materi hukum-hukum dasar kimianya. Jadi nanti akan melibatkan massa dan akan melibatkan volume, melibatkan molekul, dan melibatkan reaksi kimia. Oke, selanjutnya kegiatan kalian akan mendiskusikan materi hukum dasar kimia yang tadi saya sebutkan ada 5 ke dalam kelompok. Jadi nanti saya akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kalian akan diskusi melalui Zoom ini juga. Setelah itu, setelah kalian nanti diskusi, saya akan masuk ke ruangan kalian satu persatu untuk memeriksa jalannya diskusi kalian. Ya, oke. Sebelum saya bagi ke kelompoknya, saya ingin ini nanti untuk yang satu kelompok dengan Enggar itu kelompok 1 membahas materi 1. Lalu yang sekelompok dengan Carlos itu kelompok 2. Silakan diperhatikan ya, nanti kalian akan membahas materi yang kedua, hukum dasar yang kedua. Lalu yang sekelompok dengan Valentinus itu akan membahas materi ketiga. Yang sekelompok dengan Dorothy itu akan membahas materi 4. Lalu yang terakhir kelompok 5 itu yang anggotanya ada Caroline Huka. Oke, sudah jelas? Bahan diskusinya sudah ada di Psikologi, silahkan kalian download, sudah saya siapkan di situ. Oke, saya mau bagi kalian ke dalam 5 kelompok dulu ya. Sebentar, kita tunggu. Jovita, apakah masih ada di sini, Jovita? Ada, Bu. Oke.
nanti diskusinya tidak menghabiskan waktu pelajaran ya. Jadi nanti sisakan waktu untuk kita berkumpul lagi di ruang utama untuk membahas untuk pertemuan selanjutnya. Dengan laporan kalian diskusinya sudah sampai mana gitu ya. Yuk, sudah ada? Sudah saya bagi ke dalam kelompok masing-masing. Silahkan join supaya kalian bisa diskusi sama teman-temannya. Bu, saya belum dapat, Bu. Oke, sebentar. Kamu kelompok. Ya, sudah ya. Rama? Halo. Gimana? Ibu. Ayo Raka. Nah, Lagi bagus. masuk nomor 2, Bu. Iya, itu. Masuk nomor 2. Oke, sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan pertama berarti? Udah, Sudah Bu. ya? Udah. Bagus, lancar. Gini, kalau kalian mau lihat contoh-contohnya atau penjelasan yang lebih lengkapnya, kalian bisa buka internet juga atau YouTube atau dari cetak kalian halaman 206. Di situ Ya, udah bisa. lengkap penjelasannya. Ya. Oke, silahkan berdiskusi, dilanjutkan. Tapi sebelum itu, ketua kelompoknya siapa untuk ini? Kelompok kedua. Hukum perbandingan tetap. Ketuanya siapa? Carlos. Ganti dong yang lain, jangan Carlos terus coba. Terima kasih Tuhan Yesus. Ganti dong yang lain. Geraldine. Nih, cocok banget sih. Itu paling cocok. Rama, Bu. Rama, Bu. Geraldine aja. Oke? Oke. Sip. Gimana komunikasinya? Lancar kan? Lancar, Bu. Lancar ya? Lancar, Bu. Lancar. Kita mau nanya, Bu. Oke, apa tuh? Jadi kan kita ada CU tembaga itu kan 63,4 nih. Pertanyaan kakak itu apakah dibulatkan ke 64 atau 63,5 aja? 63,5. Oke.
Begitu ya. Sudah bisa dilanjutkan, saya tinggal ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian boleh lewat mana aja. Biasanya kalian komunikasi sama saya lewat Line atau lewat WA, ya, atau lewat chat. Oke? Sip, saya tinggal. Nyalakan kameranya dong. Tolong. Masih ada penghuninya atau tidak nih? Halo, halo. Halo Melvin, Pru, Aurel. Bu, saya izin matiin kamera, Bu. Laptop saya lagi hang. Oke. Gimana diskusinya? Kalian dapat apa? Hukum dasar yang mana? Hukum Dalton, Bu. Hukum Dalton. Hukum Dalton tuh hukum apa sih? Yang berkaitan dengan perbandingan dalam senyawa, Bu. Oke, hukum kelipatan perbandingan ya. Jatah kalian itu hukum kelipatan perbandingan. Kalian sudah membuka cetaknya halaman 209? Saya sudah, Bu. Oke, Sudah, kalian Bu. bisa menggunakan itu. Di situ ada contoh-contohnya, contoh soalnya juga ada, materinya juga sudah dibahas di situ. Sudah dapat berapa nomor? Bisa memecahkan soal berapa? Saya 2, Bu, tapi masih ragu-ragu, Bu. 2 masih ragu-ragu. Oke. Melvin, gimana Melvin? Kok kayak bingung-bingung? Enggak, Bu. Ngerti, Gimana? Bu. Ngerti, Bu. Ngerti. Komunikasi antar kelompoknya gimana? Diskusinya? Bagus kok, Bu. Kita Bagus. diskusi kita. Jadi kebetulan karena habis Ibu, tadi kan kita udah selesai, cuman Yang benar, ayo. Jangan ngerjain sendiri-sendiri ya, kalian bagi-bagi tugas. Karena kalian kan diskusi kelompok, berarti memecahkan masalahnya itu dalam satu kelompok, bukan masing-masing. Oke? Karena nanti ada nilai kelompok, juga ada nilai individunya. Ya. Oke, untuk kelompok 3, ketua kelompoknya siapa? Nanti yang bisa saya hubungin. Untuk tanya-tanya. Jangan Melvin. Jangan Melvin terus, gantian. Nah, Valen, Bu. Valen. Ya, Bu. Oke, ketuanya Valen ya. Untuk kelompok 3, ketuanya Valen. Ada masalah atau tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya meninggalkan ruangan kalian? Saya mau nanya, Bu, kalau kadar, maksudnya kalau kadar itu berarti kita harus nyari masanya dulu. Benar. Atau kadar itu juga bisa kalian anggap sebagai masanya juga bisa. Misalkan dalam suatu senyawa kadar unsur X itu 60% misalkan ya. Jadi 60% itu supaya lebih gampang kalian jadikan massa langsung aja. Jadi anggap aja massa senyawa totalnya itu adalah 100 gram. 100% 100 gram. Jadi massa unsur X yang kandungannya atau kadarnya 60% itu kalian anggap sebagai 60 gram. Begitu juga bisa, biar gampang. Oke? Ya. Sip. Saya tinggal ya. Oke, kita lanjut ya Pak. Sebelum saya kumpulkan di tengah-tengah karena waktunya sudah mau habis. Kemana? Ke Kelompok? ke 4. Udah, jawabannya juga udah sama sih. Sudah sama. Oke. Kalian dapat apa nih? Dapat hukum yang mana? Gay-Lussac. Gay-Lussac itu hukumnya Gay-Lussac hukum apa? Tuh deh, tentang volume, tapi saya lupa. Pokoknya saya taunya bunyinya. Pokoknya inti bunyinya, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Oke, seperti yang tadi sudah saya bahas sedikit di awal tadi ya, tentang volume ya kan? Ada reaksi sama volume ya kan? Oke, kalian dapat hukum perbandingan volume.
Kalian juga bisa menggunakan buku cetak kalian halaman 210 ya. Kalau kalian mau itu halaman 210 di situ lengkap penjelasannya, contoh-contohnya juga sudah lengkap. Oke, Bu. Oke, untuk kelompok 4 ketuanya siapa? Siapa? Nggak ingat, Jangan Bu. Alex, coba jangan Alex, saya pengen dengar Oh, yang oke. lain. Pengen dengar yang lain. Coba nih, siapa yang dapat? Yuk, kalau enggak saya yang tunjuk nih. Siapa ketuanya? Tidak ada yang bersuara? Siap-siap. Joelo, kamu ketua kelompok 4 ya. Harus begini dong. Ya, latihan dong, memimpin kecil dulu dari kelompok ya. Oke, ada yang mau ditanyakan ke saya tentang diskusinya? Sementara belum. Bu. Sementara belum. Oke, lancar ya, bagus. Kelompoknya bagus. Kalau gitu saya tinggal dulu untuk melihat kelompok yang lain. Mari lanjut Pak Kris. 5. Jangan-jangan sudah meninggalkan ini. Nah. Oke. Kelompok 5, kalian dapat apa? Dapat bagian apa? Hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro ya. Kalian kebagian yang hipotesis Avogadro. Sudah menjawab berapa pertanyaan? Sudah berapa pertanyaan yang terjawab, yang sudah ketemu hasilnya? Sudah semua. Sudah semua? Oke, sudah semua ya, bagus. Sudah kesepakatan satu kelompok? Sama semua jawabannya? Sudah bagus? Maksudnya tidak ada yang masih ragu dalam satu kelompoknya? Sudah yakin semua ya jawabannya ya? Oke, bagus. Kalau gitu berarti nggak ada kendala ya. Kelompok ini ada kendala atau tidak? Tidak? Ada yang mau ditanyakan ke saya atau tidak? Bu, sebenarnya saya masih rada bingung, Bu. Untuk rumus Avogadro ini, kalau saya lihat di internet, itu kayak ini, Bu. Ini, Bu. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Oh, V1 per N1 sama V2 per N2 itu dia perbandingan gas, volume gas, untuk dua senyawa yang berbeda dalam suhu dan tekanan yang sama. Gitu. Jadi di situ mau bicara tentang volume yang dibandingkan dengan molnya gitu kan ya. Tapi kan untuk hipotesis Avogadro yang dibahas bukan volume kan? Yang dibahas apa? Yang dibahas kan oke, volume dulu, terus habis volume diturunkan menjadi apa? Soal yang terakhir kalau nggak salah ya. Turunkan jadi apa? Kayak jumlah partikel gitu bukan sih? Nah, benar. Iya, jadi jumlah partikelnya. Jadi untuk hipotesis Avogadro ini yang dibahas itu volume, tapi nanti dia diturunkan ke jumlah partikelnya gitu. Oh, oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sip. Kalau gitu tunggu nanti kita kumpul di ruang utama ya.